lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak ya. Secara umum ada dua konsep ya yang mendasari bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, jika ada nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka nilai X-nya ya dia harus lebih dari atau sama dengan negatif A dan kurang dari atau sama dengan A. Yang kedua, jika nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, maka ada dua nilai X ya kemungkinan ya. Yang pertama, X kurang dari negatif A atau X lebih dari atau sama dengan A. Jadi dua konsep inilah yang akan mendasari kita untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Bagaimana penjelasan dari kedua konsep ini? Oke, akan saya jelaskan konsep 1 dan 2 ini dengan contoh ya. Misalkan saya punya nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 2. Satunya lagi adalah nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan 2. Saya akan buat garis bilangan di sini. Ini 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya ya. Kita tulis 1, 2, 3, 4, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Oke, di sini ada yang pertama ya, nilai mutlak X kurang dari sama dengan 2. Jadi ini kalau saya beri nilai mutlak semua, ini akan menjadi seperti ini. Nilai mutlak negatif 4 adalah 4. Kalau saya perhatikan ya, akan saya beri nilai mutlak untuk masing-masing angka di sini. Nilai mutlak negatif 4. Kemudian ini nilai mutlak negatif 3, nilai mutlak negatif 2, nilai mutlak negatif 1, ini 0 ya, nilai mutlaknya juga 0, nilai mutlak 1, nilai mutlak 2, nilai mutlak 3, nilai mutlak 4. Perhatikan ya di sini ya, nilai mutlak 4 berapa ini? 4 ya. Ini 3, ini 2, ini 1, ini 0, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Coba perhatikan yang ini. Nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 2. Coba dilihat ya. Yang nilainya kurang dari atau sama dengan adalah dari sini ke sini ya. Nah, sampai sini. Artinya ketika saya punya nilai mutlak X kurang dari sama dengan 2, X-nya itu berada di sini ya. X-nya berada di sini. Siapa yang berada di situ? Berarti X lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan kurang dari atau sama dengan 2. Perhatikan ini ya. Nilai mutlaknya adalah 2, 1, 0, 1, 2. Artinya dia masih kurang dari atau sama dengan 2. Bagaimana kalau saya punya nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan 2 ya? Coba yang nilainya lebih dari atau sama dengan 2. Ini ya. Dari sini ke kanan. Kanan terus. Atau dari sini ke kiri. Ini nilai mutlaknya lebih dari 2. Ini juga. Berarti X-nya berada di sini ya. Ini ke sana ya. Ini X-nya yang memenuhi syarat yang ini. Ini juga memenuhi syarat ini. Nah, ini juga ya. Sini.
nilai mutlaknya lebih dari 2 untuk X yang sebelah sini. Ini juga sama. Berarti untuk nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan 2 diperoleh ketika X nya itu yang pertama harus kurang dari negatif 2, atau ya ada 2 ya, X nya itu lebih dari atau sama dengan 2 ya, bisa di sebelah kirinya min 2 atau sebelah kanannya 2. Seperti ini ya penjelasan dari konsep 1 dan 2. Konsep ini bisa diperluas ya untuk fx. Jika nilai mutlak fx kurang dari atau sama dengan a, maka fx ya, nilai fx itu lebih dari atau sama dengan negatif a atau kurang dari atau sama dengan a. Demikian juga ketika nilai mutlak fx lebih dari atau sama dengan a ya, maka ini diperoleh fx kurang dari negatif a atau fx lebih dari a. Seperti itu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita akan jelaskan dengan contoh soal. Ya, ini ada beberapa contoh di sini. Kita akan kerjakan satu persatu coba ya. Kita lihat nomor 1. Nomor 1 adalah ada nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 4. Hati-hati, ini kurang dari, berarti pakai yang pertama ya. Oke, sambil mengingat kembali. Bagaimana caranya? Berarti X lebih dari atau sama dengan negatif 4 dan kurang dari 4. Hanya seperti ini saja ya. Selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah ya seperti ini aja. Sudah selesai. Sekarang nomor 2. Tadi sudah untuk contoh ini ya. Saya bahas lagi deh. Nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan 3. Hati-hati, lebih dari ya. Kalau lebih dari berarti ada 2 kemungkinan. Yang pertama, X itu kurang dari atau sama dengan negatif 3. Yang kedua, atau ya, X lebih dari atau sama dengan 3. Kalau nulis HP-nya gimana? Ya sama saja. Jadi HP-nya adalah X kurang dari atau sama dengan negatif 3 atau X lebih dari atau sama dengan 3. Mudah bukan? Ya. Sekarang bagaimana dengan yang ketiga Pak? Nah, biasa ya, awalnya mudah, berikutnya lebih mudah. Nilai mutlak X plus 1 kurang dari atau sama dengan 2. Kurang dari berarti pakai yang pertama, sehingga dari sini diperoleh X plus 1 lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan kurang dari 2. Loh, kok ini ada satunya Pak? Kita hilangkan satunya dengan cara ini ada 3 ruas, dikurangi 1 semua ya, sehingga diperoleh negatif 2 kurangi 1, yang tengah juga kurangi 1, X plus 1 kurangi 1, yang kanan juga kurangi 1 ya, 2 kurangi 1. Berapa ini? Negatif 3. Yang ini, nah 1 kurangi 1 kan 0 ya, habis ya, tinggallah X. Kurang dari 2 kurangi 1 adalah 1. Nah, seperti ini saja. Jadi himpunan penyelesaiannya siapa? X lebih dari atau sama dengan negatif 3 dan kurang dari atau sama dengan 1. Nah, seperti ini saja. Mudah atau susah? Mudah sekali.
Sekarang kita coba ke nomor 4 ya. Nomor 4. Nilai mutlak 2x min 1 lebih dari atau sama dengan 5. Hati-hati di sini apa? Lebih dari. Berarti pakai yang konsep kedua ya. Ada dua kemungkinan. Saya tulis di sini. Kemungkinan pertama 2x min 1 kurang dari negatif 5. Kemungkinan kedua di sini 2x min 1 lebih dari atau sama dengan 5. Kita selesaikan satu persatu ini ya. Ini seperti biasa saja, pindah ruas dan seterusnya. Berarti 2x kurang dari atau sama dengan negatif 5 ditambah 1. 2x kurang dari atau sama dengan berapa ini? Negatif 4 ya. Oke. X kurang dari negatif 2. Semuanya bagi 2. Ini bagi 2, ini bagi 2. 1 sudah ketemu. Berikutnya 2x min 1 lebih dari sama dengan 5. Berarti 2x lebih dari atau sama dengan 5 plus 1. 2x lebih dari atau sama dengan 6. X lebih dari atau sama dengan 3 ya. Oke. Jadi ada dua penyelesaian. Cara nulisnya gimana Pak? Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari negatif 2 atau X lebih dari atau sama dengan 3. Nah, bagaimana? Soal nomor 1 sampai 4 jelas ya? Oke. Bagaimana soal nomor 5? Kita bersihkan dulu layarnya. Soal nomor 5. Nilai mutlak 2x plus 3 kurang dari nilai mutlak x min 3. Bagaimana cara menyelesaikan soal seperti ini? Kita akan mengkuadratkan kedua ruas ya. Kenapa harus dikuadratkan Pak? Saya kasih penjelasannya. Sebetulnya kalau ini tidak ada nilai mutlaknya, ini akan jadi sangat mudah sekali ya. Tinggal pindah ruas. Nah, tugas kita adalah yang pertama menghilangkan tanda mutlak ini dulu. Baru kita bisa melakukan operasi aljabar secara normal. Bagaimana langkahnya menghilangkan nilai mutlak ini? Apakah langsung hilang begitu saja? Tinggal 2x plus 3 kurang dari x min 3? Nah, ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Oke, saya berikan contoh. Saya punya nilai mutlak 3 kurang dari nilai mutlak negatif 4. Ini benar atau salah? Benar ya. Kenapa? Nilai mutlak 3 kan 3. Nilai mutlak negatif 4, 4. Berarti 3 kurang dari 4. Berarti benar ya? Ya. Apakah ketika saya hilangkan nilai mutlaknya menjadi begini? 3 kurang dari negatif 4. Benar atau salah? Salah ya. 3 harusnya lebih dari negatif 4. Ternyata tidak semudah itu ya, langsung hilang begitu saja. Bagaimana kalau kedua ruas saya kuadratkan Pak? Ini dikuadratkan, yang ini juga dikuadratkan. 3 kuadrat 9, negatif 4 kuadrat 16. Apakah 9 kurang dari 16? Ya, benar. Oh, ini sudah nggak ada mutlaknya ya, aman ya. Ternyata dengan mengkuadratkan kedua ruas bisa menghilangkan nilai mutlak. Konsep ini akan kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Kita akan kuadratkan ya ini ya, sehingga diperoleh 2x plus 3 kuadrat kurang dari x min 3 kuadrat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan bentuk seperti ini? Ada dua cara ya, kalian bisa mengkuadratkan ini satu persatu ya, kemudian difaktorkan. Ini biasanya cukup lama ya, kelemahannya sering salah dalam memfaktorkan. Atau pakai cara yang kedua. Masihkah kalian ingat rumus ini? A kuadrat
kurangi B kuadrat sama dengan apa? A plus B kali apa ya? A min B. Ya, ini rumus ini sering dipakai nih ya, jadi jangan sampai dilupakan. Kalau kalian nggak percaya silahkan kalikan sendiri, nanti ketemunya ini ya. Kita akan pakai konsep rumus ini, sehingga bagaimana? Ruas kanan kita pindah ke ruas kiri, sehingga menjadi 2x plus 3 kuadrat min ya, x min 3 kuadrat kurang dari 0. Perhatikan ini jadi A, ini jadi B. Nah, sehingga A kuadrat min B kuadrat, rumusnya pakai yang ini, A plus B A min B, sehingga diperoleh 2x plus 3 ditambah ya x min 3 kurung lagi A min B, berarti 2x plus 3 kurangi, nah ini harus pakai kurung ya, x min 3. Kalau di sini nggak pakai kurung nggak apa-apa, karena di depannya adalah positif penjumlahan. Tapi kalau pengurangan harus pakai kurung ya, seperti ini ya. Kalau tidak salah, ini kurang dari 0. Lanjut, kita sederhanakan. Yang punya X sama yang punya X. Kita sederhanakan yang ini ya. Yang punya X jumlahkan sama yang punya X. 2X tambah X berapa? 2X kuadrat? Bukan, 3X ya. 3X 2X kuadrat kalau perkalian. 3 tambah negatif 3 0 ya. Iya 0, berarti habis. Sekarang yang sini, nah ini kurungnya dihilangin dulu ini ya, sehingga ketemunya 2x plus 3. Hati-hati menghilangkan kurung. Min 1 kali x berarti min x. Min 1 kali min 3 berarti plus 3. Ini kurang dari 0. Diperoleh 3x 2x dikurangi x ya, berarti x saja ya. Nah, 3 tambah 3 berarti 6, kurang dari 0. Apa artinya ini? Berarti 3x ini sama dengan 0, atau x plus 6 sama dengan 0. Ini x sama dengan 0, aslinya kan ini dibagi 3 semua ya. Dibagi 3 kan 1x, 0 dibagi 3 0. Ini diperoleh apa? X sama dengan negatif 6. Apakah sudah selesai Pak? Belum ya. Ini baru batas nolnya ya, batas pembuat 0. Yang kita minta adalah ini, dia harus kurang dari 0. Terus bagaimana Pak selanjutnya? Ya, kita akan membuat garis bilangan ya untuk menyelesaikan ini. Perhatikan garis bilangan ini. Ada 2 titik ya. Jangan lupa negatif 6, yang kecil taruh sebelah kiri, yang besar taruh sebelah kanan. Ini bolong ya, karena ini tidak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya nanti lingkaran ini rapat, artinya 0 itu ikut ya. Kalau ini 0-nya nggak ikut, negatif 6 juga nggak ikut. Kita akan uji sebuah titik di masing-masing interval, apakah nilainya positif atau negatif. Bagaimana caranya Pak? Kita ambil sebuah titik sebelah kanan 0. Boleh 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita ambil yang dekat saja, 1 ya. Oke. Untuk x sama dengan 1 akan kita masukkan ke sini nih ya. Kita punya 3x x plus 6. Untuk x sama dengan 1, kira-kira nilainya berapa? Berarti 3 kali 1, ini berarti 1 plus 6 ya. 3 kali 1, 3, 1 plus 6, 7, sama dengan 21. 21 ini positif apa negatif? Positif ya, berarti di sini nilainya positif. Dan kalau kalian ambil titik lagi di sini, pasti positif juga.
Misalkan X-nya diganti dengan 2, 3, dan seterusnya pasti bernilai positif. Kalau tidak percaya, coba di rumah ya. Sekarang saya akan ambil titik sebelah kiri 0, sebelah kanannya negatif 6. Misalkan berapa? Negatif 1 boleh, negatif 5 boleh ya. Kita ambil negatif 1 lah, yang mudah. X sama dengan negatif 1. Kita masukkan, hasilnya adalah 3 kali negatif 1, negatif 1 plus 6. Kita hitung ya. 3 kali negatif 1 adalah negatif 3. Negatif 1 tambah 6, 5. Negatif 3 kali 5, negatif 15. Positif apa negatif? Negatif. Ya. Jadi negatif ini ya. Bagaimana kalau sebelah kiri negatif 6? Dugaan saya tak positif. Coba kita ambil X sama dengan negatif 7 ya. Oke. Kita masukkan ke sini. 3 kali negatif 7. Negatif 7 tambah 6. 3 kali negatif 7, negatif 21. Negatif 7 kali 6, negatif 1. Dikalikan ketemunya 21. Bernilai positif. Tuh kan, positif. Ini positif. Kenapa saya tahu positif? Karena biasanya ini selang-seling ya. Kalau pertamanya positif, pasti keduanya negatif, kemudian positif. Kalau pertamanya negatif, maka keduanya positif, negatif. Seperti itu ya. Nantinya kalian bisa dengan mudah menentukan ini tanpa harus mengambil titik seperti ini. Bagaimana caranya Pak? Kalian perhatikan ini. Nah, lihat ini. Kalau kedua-duanya positif, perhatikan, kalau kedua-duanya positif atau kedua-duanya negatif, pasti seperti ini, positif, negatif, positif ya. Tapi kalau salah satu bernilai negatif, hati-hati salah satu ya, bisa depan atau belakangnya, maka tandanya negatif, positif, negatif. Oke, ingat-ingat ya. Kalau semuanya positif atau semuanya negatif, maka positif, negatif, positif. Kalau salah satu ada yang negatif, maka kebalikannya, negatif, positif, negatif. Terus kita pilih yang positif, apa yang negatif Pak? Lihat ini ada tulisan kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 berarti negatif, maka yang dipilih yang sebelah sini. Nah, di sini ya. Cara nulisnya, nah bagaimana cara menuliskannya? Jadi himpunan penyelesaiannya, ini kan X ya. Karena terletak di sini berarti X itu lebih dari negatif 6. Hati-hati tidak ada sama dengannya ya, karena ini bolong ya. Ini juga tidak ada sama dengannya. Tapi dia kurang dari 0 ya. Jadi seperti itu. X itu lebih dari negatif 6. X itu lebih dari negatif 6, tetapi kurang dari 0. Seperti ini penulisannya. Hati-hati ya. Beberapa siswa biasanya sampai sini bisa. Begitu nulis himpunan penyelesaian malah salah. Sayang sekali kan. Perhatikan seperti ini. Bisa dipahami ya. Oke. Sekarang contoh berikutnya, nomor 6. Kita bersihkan layarnya dulu. Sekarang akan kita kerjakan nomor 6 ya. Nilai mutlak 2x min 4 lebih dari atau sama dengan x plus 2. Caranya seperti soal nomor 5 ya. Kedua ruas dikuadratkan sehingga diperoleh 2x min 4 kuadrat lebih dari atau sama dengan x plus 2 kuadrat. Kemudian ini pindah ruas, 2x min 4 kuadrat kurangi ya x plus 2 kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Masih ingat ya, ini sebagai A, ini sebagai B, sehingga nanti menjadi A plus B kali A min B. A plus B berarti 2x min 4 ditambah x plus 2
tanpa kurung tidak masalah. A min B berarti 2x min 4 kurangi, harus kurung ya, x plus 2. Ini lebih dari sama dengan 0. Kita sederhanakan ya, 2x tambah x 3x, negatif 4 tambah 2 negatif 2. Berikutnya lagi, ini buka dulu kurungnya ya, 2x min 4, nah min 1 kali x min x, min 1 kali min 2 min 2, seperti ini buka kurung ya, sehingga diperoleh 3x min 2, ini 2x kurang x, x ya, negatif 4 kurangi 2 negatif 6, lebih dari atau sama dengan 0. Kita sudah punya pemfaktoran semacam ini. Berarti 3x min 2 sama dengan 0, atau x min 6 sama dengan 0. Kita cari x nya ya, ini menjadi 3x sama dengan 2 ya, pindah ya, x sama dengan 2 per 3, bagi 3 semua, ini menjadi x sama dengan 6. Terus bagaimana Pak? Seperti tadi kita buat garis bilangan, nah yang kecil taruh sebelah kiri, ini rapat ya. Kenapa rapat? Karena ada sama dengannya, ini 2 per 3, yang ini 6. Kita cari positif, negatif, positif. Kalau mau nguji satu persatu seperti tadi boleh, tapi ceritanya sudah paham konsepnya ya. Kalau koefisiennya sama-sama positif, maka tandanya pasti positif, negatif, positif. Nah, lumayan hemat waktu ini ya. Kita cari yang positif apa yang negatif Pak? Lihat tanda ini ya, tandanya lebih dari atau kurang dari, ternyata lebih dari 0, berarti cari yang positif. Ada 2 ya, ini ke kanan atau ini ke kiri. Cara nulisnya bagaimana Pak? Nah, cara nulis HP-nya hati-hati. Yang pertama ya, x kan sebelah kiri 2 per 3, berarti x kurang dari atau sama dengan 2 per 3, atau x sebelah kanannya berarti lebih dari atau sama dengan 6. Seperti ini ya penulisan dari himpunan penyelesaiannya. Hati-hati jangan keliru sama yang tadi ya. Kalau yang pinggir-pinggir seperti ini ya, ini pinggir-pinggir. Tadi yang tengah ya, kalau yang tengah yang seperti soal sebelumnya. Sudah paham? Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Nanti kalau belum paham diulang-ulang terus videonya ya. Lanjut nomor 7. Nomor 7, ini agak beda dikit ya. Nilai mutlak 4x kurangi 6 kurang dari 3x min 1. Nilai mutlaknya hanya ada di sebelah kiri saja ya, sebelah kanan tidak ada. Bagaimana cara menyelesaikan soal semacam ini? Kita kembalikan ke definisi nilai mutlak. Masih ingat ya? Kalau lupa saya ingatkan deh. Nilai mutlak x akan menjadi x ya, untuk x lebih dari sama dengan 0, akan menjadi negatif x untuk x kurang dari 0. Begitu juga dengan ini ya, sama saja. Makanya kita harus mencari pembuat 0 ya, mencari pembuat 0 dari pembuat 0 dari 4x min 6 ini ya, dari ini 4x min 6 sama dengan 0, berarti 4x sama dengan 6, x sama dengan 6 per 4 atau 3 per 2 ya. Berarti nilai mutlak 4x min 6 itu akan tetap ya, tetap menjadi 4x min 6 untuk siapa Pak? Untuk x lebih dari sama dengan 3 per 2, akan menjadi negatif ya, negatif 4x min 6 untuk siapa Pak? Untuk x kurang dari 3 per 2. Ini konsepnya seperti itu. Terus bagaimana cara menyelesaikan soal ini Pak? Nah,
Cara menyelesaikannya begini. Kita bagi menjadi dua interval ya. Interval atau selang pertama adalah untuk X lebih dari atau sama dengan 3/2. Maka nilai mutlak ini akan berubah ya, menjadi 4X min 6 kurang dari 3X min 1. Perhatikan, tanda mutlaknya sudah hilang. Pilih yang ini ya, kenapa? Karena lebih dari 3/2. Berikutnya kita pindah ruas seperti biasa. Yang X kumpulkan sama yang X, yang tidak ada X nya kumpulkan sama yang tidak ada. 4X kurangi 3X. Nah seperti ini. Min 1 ini pindah ke sana jadi positif ya. Berapa ini? X saja ya. Berapa ini? 5. X kurang dari 5. Oke, 1 ketemu. Yang kedua, untuk selang X ya kurang dari 3/2. Yang ini berarti, maka nilai mutlak ini berubah jadi negatif ya. Berarti negatif 4X min 6 kurang dari 3X min 1. Nah, buka dulu kurungnya. Negatif 4X ini jadi positif ya. Positif 6 kurang dari 3X min 1. Yang X sama X kumpulkan. Negatif 4X min 3X kurang dari negatif 1 min 6 ya. Ini pindah jadi negatif. Berapa ini? Negatif 7 ya. Negatif 7X kurang dari berapa ini? Negatif 7. Hati-hati. Ini negatif, ini negatif. Jadikan positif dulu aja deh. Kalikan min 1 semua. Sehingga ketemunya 7X, ini 7 gitu ya. Tandanya harus dibalik ya. Hati-hati, tandanya harus dibalik. Kenapa dibalik? Karena dikalikan dengan negatif ya. Berarti X lebih dari 1. Bagi 7 bagi 7 ya. Ada dua selang ya. Yang pertama X kurang dari 5, yang kedua X lebih dari 1. Coba kita masukkan ke dalam garis bilangan. Perhatikan. Ini 1, ini 5. Kedua-duanya bolong karena tidak ada sama dengannya. Yang pertama X lebih dari 1, berarti kemana? Ke kanan ya, sana. Oke. Yang kedua X kurang dari 5, kemana? Ke kiri ya. Nah, terus himpunan penyelesaiannya yang mana Pak? Himpunan penyelesaiannya adalah yang dilalui oleh dua garis sekaligus. Yang dilalui oleh dua garis. Kalau sebelah kanan 5, dia hanya dilalui satu garis, ini saja. Sebelah kiri 1, dia hanya dilalui satu garis, ini saja. Berarti antara 1 dan 5, dia dilalui oleh dua garis ya. Cara menuliskan himpunan penyelesaiannya, hati-hati ya. Nah, dia berada di sini nih. Berarti X lebih dari 1. Tidak ada sama dengannya ya. Ini bolong. Seperti ini. Dia juga kurang dari 5. Nah, seperti ini penyelesaian dari soal nomor 7. Bagaimana? Sudah jelas ya? Secara umum sudah dibahas ya contoh-contoh untuk penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.